Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar anak-anak semua kelas 3? Pak Azhar harap anak-anak selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Nah, di kesempatan ini kita berjumpa lagi dan tentunya masih dalam pelajaran dan materi yang sama, PABP bab Asmaul Husna atau bab kedua. Nah, kita kemarin sudah belajar 2 Asmaul Husna. Nah, sekarang kita lanjut dengan 3 Asmaul Husna selanjutnya. Nah, apa aja itu Pak Azhar? Nah, ini di judulnya sudah ada, yaitu As-Sami, Al-Basir, dan Al-Ahad. Kita jelaskan, Pak Azhar jelaskan satu persatu. Yang pertama, As-Sami. Apa itu Pak artinya As-Sami? Nah, As-Sami artinya maha mendengar. Nah, Allah mendengar segala perkataan, baik yang diucapkan maupun yang masih di dalam hati. Maksudnya gimana, Pak? Jadi Allah itu punya sifat As-Sami. As-Sami itu maha mendengar. Jadi Allah itu bisa mendengarkan apa yang diucapkan makhluknya. Nah, bukan hanya manusia ya. Binatang pun, pohon pun itu berzikir kepada Allah. Nah, Allah pun bisa mendengarnya karena Allah yang menciptakan mereka. Meskipun kita manusia tidak tahu, wah hewan itu bilang apa, contohnya kucing ngeang-ngeong. Kita tidak tahu itu berbicara apa. Nah, tetapi Allah bisa mendengar dan tahu apa maksudnya tersebut. Nah, perkataan yang diucapkan itu yang terdengar, bisa kita dengar. Dan yang masih di dalam hati. Nah, angan-angan kita pun Allah itu tahu. Gampangannya basa Jawa niki batin. Nah, apa yang ada di dalam hati tetapi belum kita ucapkan, Allah itu sudah tahu. Makanya itu kita harus selalu berhati-hati sebelum mengucapkan apa yang akan kita ucapkan. Lalu lanjut, Allah juga mendengar setiap permohonan setiap hambanya. Nah, hambanya itu siapa? Kita manusia. Jadi kita memohon doa kepada Allah itu pasti akan didengar oleh Allah. Tetapi belum tentu akan langsung dikabulkan. Nah, karena itu kita sebagai manusia harus tetap berdoa dan berusaha. Karena Allah itu maha mendengar apa yang kita mohonkan atau kita berdoa kepada Allah. Lalu lanjut, sifat As-Sami dijelaskan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11 yang artinya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, karena ini di sini ada 2 sifat Asmaul Husna yang kita lingkari, yaitu As-Sami yang cuma mendengar ini. Nah, lalu Pak Azhar lanjutkan. Nah, cara meneladani sifat As-Sami. Yang pertama, selalu berhati-hati dalam berbicara. Berhati-hati gimana, Pak? Ya jangan sampai berbicara yang kasar atau kotor atau menyinggung orang lain. Yang kedua, mendengar hal yang baik. Nah, mendengar yang didengarkan hal-hal yang baik, seperti mendengarkan pengajian atau mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru, mendengar lagu-lagu yang baik, bukan mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat. Lalu yang terakhir, selalu berdoa kepada Allah dengan suara yang pelan. Nah, karena tadi Pak Azhar sudah singgung, Allah itu bisa mendengar apa yang ada di dalam hati kita, tetapi njo ora dhewe lek ndonga ning jero ati. Kita berdoanya tetap diucapkan tetapi pelan, jangan sampai orang di sekitar kita itu mengetahui, karena doa itu apa? Permintaan kita, permohonan kita terhadap Allah. Nah, sekian untuk As-Sami. Lalu Pak Azhar lanjutkan ke Asmaul Husna yang selanjutnya, yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah melihat semua apa yang terjadi di dunia ini. Bahkan sesuatu yang tersembunyi atau tidak dapat dilihat oleh
oleh manusia. Nah, sekarang Pak Azhar tanya, Allah itu menciptakan berapa makhluk? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, manusia, jin, atau iblis atau malaikat. Lalu tumbuhan dan hewan. Nah, yang manusia, hewan, dan tumbuhan tergolong makhluk yang nyata atau nampak bisa kita lihat. Tetapi makhluk Allah dari bangsa jin dan malaikat termasuk golongan makhluk tidak tampak atau gaib. Manusia tidak bisa melihatnya. Tetapi Allah tetap dapat melihatnya. Terus sifat Al-Basir dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 237 yang artinya sesungguhnya Allah maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi di sini anak-anak, Allah itu bisa melihat apa yang kalian lakukan semuanya. Meskipun belum tentu manusia itu bisa melihat apa yang kalian kerjakan. Kalian di dalam kamarnya kalian kunci, otomatis orang tua kalian tidak bisa melihat kalian apa yang kalian lakukan di dalam kamar, tetapi Allah mengetahui. Nah, kalau kalian di dalam kamar melakukan hal-hal yang baik akan dicatat oleh Allah sebagai pahala, tetapi kalau yang dilakukan di dalam kamar perbuatan maksiat, Allah pun juga akan mengetahui. Karena itu kita harus selalu berhati-hati karena Allah maha melihat juga maha mendengar. Lalu Pak Azhar lanjutkan. Nah, terus ini Al-Ahad yang terakhir. Apa itu Al-Ahad? Nah, Al-Ahad artinya Maha Esa. Esa itu artinya tunggal atau satu. Jadi Allah itu cuma ada satu. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Jadi Allah itu Maha Pencipta. Tentunya sesuatu yang menciptakan itu berbeda dengan apa yang diciptakan. Allah itu tidak seperti manusia, tidak seperti jin atau malaikat, bahkan seperti hewan atau tumbuhan. Lalu hanya Allah yang memiliki sifat-sifat mulia. Allah itu punya sifat-sifat mulia, juga punya apa? Juga punya nama-nama yang baik atau asmaul husna. Lalu tidak ada sekutu dan pembantu Allah. Jadi Allah itu tidak punya teman. Gampangane tidak punya randuwe sekutu, gampangane bolo lek basa Jawane. Nah, dan pembantu Allah. Jadi Allah itu bisa melakukan apa yang dikehendakinya. Allah ingin dunia hancur. Nah, lalu datang hari kiamat. Allah ingin menciptakan manusia yang pertama. Allah menciptakan Nabi Adam. Seperti itu. Tidak ada yang membantu Allah. Lalu hanya Allah yang patut kita sembah. Nah, karena kita sebagai seorang Muslim, agama kita Islam, maka hanya kepada Allah lah kita harus berdoa, meminta pertolongan, menyembah hanya kepada Allah, karena Allah lah pencipta alam semesta ini. Dan apabila kita berdoa atau meminta sesuatu kepada selain Allah, dinamakan apa anak-anak? Dinamakan syirik. Nah, itu minta kepada selain Allah. Contohnya minta kepada dukun, meminta kepada jin atau syaitan. Nah, itu namanya syirik atau musyrik. Itu meminta kepada makhluk ciptaan Allah. Karena kita harusnya meminta kepada siapa? Meminta hanya kepada Allah. Nah, bukti keesaan Allah dijelaskan dalam Quran surat Al-Ikhlas. Nah, anak-anak pasti sudah hafal ya. Silahkan dilihat di buku, ada Quran surat Al-Ikhlas di bagian yang Al-Ahad bagian belakang beserta artinya. Silahkan dibaca dan dipelajari. Karena Quran surat Al-Ikhlas menerangkan
tentang apa? Keesaan Allah. Nah, lalu meneladani sifat al-ahad. Yang pertama, meyakini bahwa Allah lah yang maha menciptakan. Yang kedua, meyakini nama dan sifat Allah. Sudah tadi ya, Asmaul Husna. Yang ketiga, menyembah, beribadah, berdoa hanya kepada Allah. Tadi Pak Azhar sudah singgung. Dan yang terakhir, tidak berbuat syirik kepada Allah. Syirik tadi apa? Masih ingat ya? Syirik itu meminta atau menduakan Allah. Berdoa meminta kepada selain Allah itu namanya syirik atau musyrik. Nah, sekian materi Asmaul Husna terakhir di semester pertama ini. Nanti akan kita lanjut ke bab 3 nanti tentang akhlak, yaitu adab bertamu. Nah, Pak Azhar cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.